Niki adalah, maaf, jadi link YouTube-nya tidak berwarna biru karena saya gunakan Google Slide. Jadi doa Anda yang pertama adalah kuatkan. Jadi mungkin ini adalah 4 orang guru saya di kegiatan praobservasinya, bagaimana diskusi kami Pak D. Nanti sudah yang upload di channel YouTube sekolah kami di Satu Bensari. Jadi 4 orang guru karena Pak Dewo dan Budu masih baru 2 mingguan di sini. Nah, perlu saya sampaikan untuk menilai guru saya gunakan APPC Bapak Ibu. Jadi dia nggak kenyal lagi mengisi tabel yang waktu tahun lalu, karena banyak sekali tabel yang harus diisi. Mulai dari modulnya ada 15 penilaian yang buatkan, makanya dia minta modul Pak Ibu dalam bentuk file nih, sehingga yang tampilkan di file itu AI yang menilai dengan santai. Jadi AI yang menilai dia ngoyong kan 3 menit mantap jawaban. Penilaian yang menilai guru ini sampai di observasi. Pembelajaran Pak Ibu saya diskusikan sedikit, mungkin hanya 100 kata, dia buka rekamannya sedikit, ini yang lakukan, nanti jangan kirimkan ke sistem AI yang menilai. Jadi kalau Pak D misalnya ini bisa diperlihatkan nanti itu saya ini Pak D. Nanti kan bersifat privat Pak D, jadi tidak jangan tampilkan. Nah, untuk siklus observasi pembelajaran sudah dilakukan oleh, jadi semua kegiatan pembelajaran itu saya upload di channel YouTube. Siapa tahu nanti untuk persiapan akreditasi dan sebagainya itu bukti fisik kami bahwa kami sudah melaksanakan siklus observasi pembelajaran di ruang GDK. Juga saya gunakan APPC dalam kegiatan DA atau dampingi. Nanti kalau ada waktu silakan dibuka-buka Bapak Ibu, tapi jangan itu. Nah semua saya tampilkan ada yang jadi mungkin yang yang diskusikan bersama Pak Ibu di kegiatan itu yang munculkan ini. Apakah Pak Ibu menggunakan digital? Semua itu berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Semua buat itu pembelajaran mendalam. Yang pertama kan DPR saya tanyakan kan dari dimensi kelulusan yang mana Bapak Ibu fokuskan, cakap dia di pembelajaran mendalam sudah lagi diskusi kita. Tapi maaf untuk kegiatan ini dia tidak gunakan training coaching, biasa aja. Nah untuk refleksi dan inisiatif perubahan, ampun ini Pak Pengawas yang belum melaksanakan, karena mungkin kalau ada waktu mungkin di bulan Mei dan diskusi kecil bersama guru-guru yang lagi tentang refleksi pembelajaran yang telah dilakukan, apa yang sudah berjalan baik, apa yang perlu disempurnakan, serta inisiatif perubahan kecil apa yang mungkin Bapak Ibu akan lakukan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Ini kita kosongkan dulu, kalau kita kasih namanya muluk-muluknya kan. Kita langsung aja dulu lanjut. Nah mungkin dia ingin mendengarkan pendapat Bapak Ibu dulu nih. Nah kemarin ini sempat yang hapus Bapak Ibu ampun. Yang pertama sebenarnya di sini adalah tentang kurikuler, karena ayubnya izin waktu itu ya, ayubnya izin, belum sakit, yang bingung untung Pak Dengke nggak jadi. Kalau saat itu jadi diobservasi dia sama Bu Jero, sama Pak Agus, sama Pak Dewa. Sedangkan Pak Dewa dia tidak observasi, jadinya berdua nanti Pak Agus sama Bu Jero nanti dia ngajak diskusikan kurang maksimal. Yang mengajar di sini banyak, tapi yang memberikan pendapat hanya 2 orang. Dia mulai dulu dari kegiatan kurikuler. Dan minta pendapat ayatnya beliau tentang pelaksanaan labnya itu yang dibilang itu mudah-mudahan kita bisa laksanakan sekali lagi, atau paling tidak sebelum liburan nanti kita 2 kali atau 3 kali lagi kesana lagi. Bagaimana nanti bisa Ayu menceritakan perasaan Ayu terutama saat membina murid di kelas itu sebelum berbilang. Untuk waktu jangan serahkan. Nih, silakan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini mungkin yang akan cerita sedikit tentang kegiatan kokurikuler yang saya dampingi di kelas 6 ini. Jadi di kelas 6 ada namanya kegiatan tapi live nih. Jadi let's engage and act with foreigners. Jadi artinya itu langsung praktek bersama dengan orang asing atau tamu asing. Kemudian di sini kita belajarnya kan setiap hari Jumat atau Sabtu ini kita mengadakan kegiatan di kelas atau kita langsung setiap hari seminggu sekali itu kita langsung ke villa. Jadi sebelumnya kita memang belajar dulu di kelas apa yang harus dilakukan, bagaimana kegiatan yang harus kita laksanakan apabila kita akan bertemu langsung dengan orang asing atau tamu asing, bagaimana sikap kita. Jadi itu yang kita pelajari sebelum kita langsung praktek ke lapangan. Nah kemudian ketika kita ke villa atau salah satu villa di sini kebetulan memang dekat, jadi kita memang mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Jadi supaya bisa bertemu dengan salah satu mungkin tamu di sana. Kemudian setelah kita mendapatkan persetujuan perjanjian untuk bisa bertemu dengan tamunya di sana, jadi kita langsung ke villa bersama beberapa murid. Jadi kita memang bagi tidak semuanya ke sana. Jadi kita bagi menjadi misalnya 4 orang dulu ke sana. Kemudian mereka sudah membawa hal-hal apa yang mau mereka mungkin tanyakan pada saat bertemu dengan tamu di sana. Jadi mereka sudah membawa list pertanyaan apa yang ingin mereka tanyakan ke tamu asing tersebut. Kemudian di sana mereka akan satu persatu, sebelumnya memang kita memperkenalkan diri terlebih dahulu, dari mana, terus apa tujuan kita ke sana. Jadi biar dengan tamunya memang biar terkesannya kita saling mengenal dulu. Jadi biar lebih lebih sopan gitu nih. Jadi biar kenal. Dan kebetulan waktu hari pertama kita ke sana memang tamunya berasal dari Spanyol. Jadi bahasanya memang tidak terlalu jadi memang sangat kita paham seperti kita ngomong menggunakan bahasa Inggris, seperti itulah juga mereka gitu, karena memang bukan native speaker nih. Kalau misalnya native speaker asli ya memang dia bahasanya mungkin memang saya sendiri kesusahan gitu nih ya. Jadi seperti itu. Jadi kebetulan anak-anaknya juga memang yang saya ajak pertama ke sana memang yang memang bisa dia bahasa Inggrisnya itu memang lebih bagus gitu ya, karena lebih menguasai yang saya ajak pertama itu. Jadi di sana memang komunikasinya itu ternyata ya lancar, terus karena gininya juga lancar, di bapaknya juga ternyata mengerti karena memang bahasanya seperti kita ngomong bahasa Inggris itu mengerti gitu nih. Jadi nggak mereka paling dibilang itu enggak, tapi memang dia lancar, bahasanya sama seperti kita kita mengucapkan bahasa Inggris seperti itu, makanya lebih mudah dipahami. Terus jadinya nyambung apa yang ditanyakan dengan anak-anak yang jadinya dia juga mengerti apa yang diomongkan itu, anak-anak juga mengerti. Jadi di sana memang anak-anak sangat tertarik, bahkan sampai keluar dari tema yang sudah dipersiapkan. Jadi lumayan lama nih Kang, jadinya ya sekitar berapa jam, hampir sejaman mungkin ya, karena itu mereka lancar. Terus jadinya yang dibahas juga jadinya kemana-mana, sampai nanya gimana liburannya, terus kemana, apa yang akan dilakukan, semuanya sampai nanya itu, karena memang lancar ya, karena paham dan seru lah akhirnya gitu. Dan sampai anak-anak terus pengen, saya lagi pengen ke sana gitu. Tapi itu kebetulan pas waktu itu memang dia yang yang bukan native speaker. Terus selanjutnya kan ada kita yang kedua ya Pak ya, yang kunjungan kedua itu baru dia memang mungkin
native speaker mungkin itu nih. Jadi dia kurang terlalu gini, dan memang kebetulan bulenya Nike pengantin baru seperti itu, jadi nggak terlalu heboh, dan ya nggak terlalu heboh, jadi waktunya memang cukup singkat karena kita nanya apa ya, bulenya itu cuma nanya nyawa gitu aja gitu ya, jadi nggak panjang seperti yang waktu pertama kita ke sana gitu. Karena bulenya yang pertama itu memang ceria, bulenya itu memang ceria, terus memang dia suka anak-anak, kelihatan ya, itu punya heboh juga, jadi anak-anak juga heboh. Nah ini pendiam, jadi kita juga ikut dia. Jadi tergantung bulenya ya, tergantung karakternya kan berbeda, dan kebetulan yang ini memang dia masih muda. Jadi yang bulenya yang kedua ini memang masih muda, terus itu pengantin baru katanya, makanya dia agak pendiam, jadi dia nanya, muridnya nanya apa ya dijawab itu aja. Terus pas saya minta biar dia juga nanya apa, mungkin ngasih saran atau apa ke muridnya, ya pertanyaannya ternyata sama juga yang ini, apa yang kita tanyain waktu itu tentang makanan kesukaan kalau nggak salah. Bulenya itu nanyanya juga begitu ke muridnya, jadi muridnya cuma jawab selesai. Jadi memang karakter bule ternyata beda-beda katanya, jadi tergantung ininya, tergantung orangnya. Jadi kalau kebetulan mungkin mendapatkan tamu yang memang karakternya ceria atau lebih gini lah sama anak, mungkin jadinya lebih nyambung gitu nih. Terus apa lagi? Mungkin itu sih, mungkin nanti ketika selanjutnya lagi untuk gini mungkin bisa nanti mencari tamu yang memang menyesuaikan lah dengan ini, jadi biar lebih ya lebih mungkin ke mantan yang bisa menceritakan nih.